Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para alim ulama, para sesepuh tokoh masyarakat Kota Rogo Jambi yang saya taati, pengurus takmir masjid beserta jajaran pengurus Masjid Besar Baitur Rahim yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu, jemaah pengajian rutin Ahadullah yang senantiasa mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan ungkapan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan ila sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ta'lim pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hari ini, yaitu adalah berlanjut menginjak hadis yang nomor 29. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi'u wal ishruna an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'abimin wa innahu la yasirun ala man yasarrahu Allah ta'ala 'alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'ti zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatu rajuli fi jawfil laili summa tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'maluna al-hadis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang nomor 29 diriwayatkan dari Imam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Imam Mu'adz ini pada suatu ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yub'iduni 'anil nar." Ya Rasulullah, ceritakanlah kepada saya, wahai Rasulullah. Mu'adz matur kepada Rasulullah, sebuah amal yang mana amal ini tatkala saya lakukan itu bisa menyebabkan saya masuk surga, dan karena amal ini saya dijauhkan dari neraka, wahai Rasulullah. Bagaimana jawabnya Rasulullah? Qala laqad sa'alta an 'abimin wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah ta'ala 'alaihi. Mu'adz, yang kamu tanyakan ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat luar biasa yang kamu tanyakan ini, wahai Mu'adz. Tapi hal besar ini mudah bagi orang-orang yang senantiasa sudah diberi maklumat, diberi taufik, diberi hidayah, dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis mubarak ini senantiasa tergolong orang-orang yang selalu diberi maklumat, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah, yang sehingga kita semua bisa melaksanakan sebuah amal yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal ini. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kanjeng Nabi dawuh, wahai Mu'adz, kalau kamu ingin mengetahui amal yang bisa menyebabkan kamu masuk ke dalam
dan menjauhkan kamu dari neraka, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Wahai Mu'ad, yang pertama, kamu harus menyembah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan jangan sekali-sekali syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah itu dua. Satu syirik, nomor dua kufur. Syirik itu artinya itu iman kali Gusti Allah, percaya kali Gusti Allah, tapi dia percaya kali selain Gusti Allah. Ibu namanya syirik. Bahasa Indonesia ini menyekutukan. Menyekutukan itu adalah menduakan, mentigakan, mengempatkan dan lain-lain. Kita ingat tentara di luar negeri itu ada namanya tentara sekutu. Amerika, Inggris, Jepang dan lain-lain. Artinya gabungan tentara dari beberapa negara itu dinamakan tentara sekutu. Kalau kita menduakan Allah, mengetigakan Allah, percaya kepada Allah, tapi juga masih meyakini kepada selain Allah, itu berarti namanya menyekutukan alias syirik. Contohnya apa? Contohnya iman kali Gusti Allah, tapi kasih iman kali dukun. Iman kali Gusti Allah, tapi iman kali dukun. Kadung ing dukun iki mosok pira waras ora dosa. Lah itu berarti namanya syirik, berarti menyekutukan Allah. Sampai iman kali Gusti Allah, iman Pak. Sampai yakin kali Gusti Allah, yakin. Tapi sampai nggih yakin kali dukun iki yakin, mati dukun iki Pak. Kadung boten dukun mosok pira waras ora dosa. Lah iki berarti itu adalah salah satu contoh syirik. Nah, itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya namanya syirik, perbuatannya namanya syirik, pelakunya orangnya namanya musyrik. Sing nomor kali kufur. Kufur itu tidak iman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, ingkar kepada Allah. Sampai iman apa betul, percaya apa betul kan betul, tidak ada Allah. Saya tidak mau menyembah Allah, itu berarti namanya kufur. Sifat perbuatannya kufur, orangnya namanya kafir. Itu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kanjeng Nabi Daud, kalau kamu kepingin masuk surga dan kepingin jauh dari neraka, satu wahai Mu'ad, dawuh kanjeng Nabi, menyembahlah kepada Allah dengan baik, hati-hati. Jangan sampai terjerumus dengan namanya syirik dan kekufuran. Itu yang pertama. Yang nomor dua, kanjeng Nabi wa tuqimus sholata, yaitu adalah amal yang bisa menjauhkan kita dari neraka dan bisa memasukkan kita ke dalam surga, adalah menjalankan sholat dengan baik, terutama adalah sholat lima waktu. Waktu dia zakata, yang nomor tiga adalah mengeluarkan zakat mal maupun zakat fitrah yang 1 tahun sekali. Watasumu Ramadana, yang nomor 4 adalah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Watahujjul baita, dan naik haji bila mana mampu. Berarti ternyata amal yang bisa menjauhkan kita dari neraka dan bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga, itu adalah terangkai di dalam sebuah bingkai yang namanya rukun Islam. Rukun Islam itu yang pertama kan membaca kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad menjadi Nabi, Rasul dan utusan Allah. Jadi bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, menyembah kepada Allah, jangan sampai syirik dan nomor 2 menjalankan sholat, nomor 3 puasa mengeluarkan zakat, nomor 4 puasa di dalam Ramadan, nomor 5 melaksanakan haji bila kita mampu. Dan saat ini para bapak, menawi kula panjenengan saged menjalankan dengan baik, inilah kunci kalau kita ingin masuk surga dan senantiasa dijauhkan dari neraka oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun wa shadaqatun tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar wa shalatur rajuli fi jawfil lail. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Kanjeng Nabi dawuh kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, itu tadi kan amal yang bisa menyebabkan kamu masuk surga dan menjauhkan kamu dari neraka. Sekarang yang nomor 2, wahai Mu'ad, apakah kamu tidak mau kalau saya ceritakan tentang abwabil khair, tentang pintu kebaikan, kunci dari sebuah kebaikan? Nggih, purun Kanjeng Nabi. Mau ya Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh, pintu kebaikan itu ada 3, wahai Mu'ad. Apa itu? Yang pertama as-shaumu junnatun, yang pertama adalah puasa. Puasa apa ini? Kalau puasa Ramadan kan jelas tadi sudah masuk kriteria dari rukun Islam, dari amal yang bisa menyebabkan kita masuk surga, menjauhkan neraka. Itu kalau puasa Ramadan, puasa wajib. Ini adalah amal yang menjadi kunci pembuka pintu dari sebuah amal kebaikan. Tatkala 3 ini bisa kita jalankan, senantiasa kita akan selalu diberi peluang oleh Allah, yaitu menjadi orang yang baik dan senantiasa bisa menjalankan amal kebaikan. Alhamdulillah. Itu kuncinya 3. Kalau senantiasa kita ingin menjadi orang baik, selalu dituntun oleh Allah, diarahkan oleh Allah pada kebaikan, itu ada 3. Yang pertama apa dawuh Kanjeng Nabi, as-shaumu junnatun. Sing pertama puasa sunnah. Tiyang niki seneng nglampahi puasa sunnah. Puasa wajib sudah jelas Ramadan. Puasa sunnah ini adalah menjadi pintu kebaikan, kunci kebaikan, pembuka kebaikan yang bisa mengantarkan kita senantiasa menjadi orang baik. Pangapunten, pada pengajian hari ini yang saya mau terangkan adalah yang pertama dari pintu dan kunci kebaikan adalah puasa. Puasa sunnah niki fadilahipun luar biasa para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunnah ini adalah sesuatu yang bisa membuka kebaikan kita, bahkan kebaikan menuju dunia maupun menuju akhirat. Yang pertama, dengan puasa ini senantiasa kita akan dijauhkan dari neraka dan senantiasa kita akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi dawuh, para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun Kanjeng Nabi, afdhalul a'mali ala nihayatil, dawuhipun Kanjeng Nabi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillahi ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ardi. Jadi puasa ini, ya, puasa sunnah yang saya maksud ini adalah membuka, menjadi pintu kunci dari sebuah kebaikan dunia maupun akhirat. Yang pertama adalah membuka menjadi pintu kebaikan akhirat. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang puasa 1 hari, puasa sunnah fisabilillah, puasane iki krana lillahi ta'ala, Mbak. Artinya fisabilillah ini puasane bener-bener lillahi ta'ala, tidak ada tujuan kepentingan tendensi napa mawon puasane. Barang siapa yang puasa 1 hari puasa sunnah fisabilillah, maka Allah akan membuat dan menciptakan antara orang itu
dengan neraka itu sebuah khandak. Khandak itu apa? Khandak itu adalah jurang. Antara orang yang berpuasa 1 hari puasa sunnah dengan neraka itu oleh Allah diciptakan sebuah pemisah, sebuah jarak, yang jarak pemisah antara neraka dan orang yang puasa sunnah 1 hari itu adalah berupa khandak, berupa jurang. Dan jurang yang diciptakan oleh Allah itu yang menjadi jarak pemisah antara orang yang puasa dengan orang yang dengan neraka, kama bainas sama'i wal ardi, jaraknya itu seperti jarak bumi dengan langit. Nah, kira-kira bumi kali langit ini pinten kilo kira-kira jaraknya? Jutaan kilo Mas Hasan ya, kira-kira jutaan kilo. Antara bumi dan langit ini bisa jutaan kilometer. Jadi bila mana kita puasa sunnah 1 hari saja karena Allah, itu oleh Allah disekat, kita dijauhkan dari neraka, antara kita dengan neraka itu diberi jarak pemisah yang berupa jurang. Jurang itu lebarnya, lebarnya yaitu antara bumi dan langit. Itu puasa satu hari. Lak poso sunate kali dinten ya berarti 2 jurang, 2 kali antara bumi dan langit, dan seterusnya. Inilah kunci kebaikan akhirat karena sebab kita puasa sunnah. Terus nomor 2, puasa sunnah itu senantiasa menjadi pintu kebaikan, kunci kebaikan kita di dunia, yaitu adalah diterangkan di dalam kitab Majalisus Saniyah ini, junnatul ayhiya satrul wa wiqayatun minan nar wa min istilati syahwati wal ghafalati wa dzalika batu wasilatin ila sofai ahwali wa wudu'il afdali ala nihayatil kamali lima fi sawmi minasabri an malazati syahawati wal ma'rufat. Yang nomor 2, kunci kebaikan yang di dunia karena sebab puasa sunnah yang kita lakukan itu, kalau kita kepingin diangkat derajatnya oleh Allah di dunia ini, kalau derajat akhirat sudah jelas kita punya jaminan akan jauh dari neraka, dan kalau sudah jauh dari neraka pasti kita didekatkan dan bisa masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Kalau di dunianya kita itu akan diangkat derajatnya oleh Allah karena puasa. Sebab apa? Dengan syariat amaliyah kita pakai puasa sunnah di dunia ini, kok derajat kita diangkat oleh Allah? Karena puasa itu adalah salah satu syariat ikhtiar, cara kita untuk bisa kita menahan hawa nafsu kita. Padahal nafsu itu adalah musuh yang paling berat, musuh yang paling utama. Maka tatkala manusia hidup di dunia ini bisa mengalahkan nafsunya, orang hidup di dunia ini bisa menahan dan mengendalikan nafsunya, berarti orang ini akan menjadi orang yang mulia. Karena nafsu itu adalah musuh yang paling utama. Kita ingat sejarah Rasulullah dan para sahabat di saat melaksanakan perang yang paling besar di saat itu, namanya perang Badar Kubro, yang mana perang Badar Kubro itu perang yang paling besar, paling berat yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat dan tentara muslimin. Di dalam perang Badar itu tentara Islam yang mati 313, Pak. Saking beratnya, saking gedene wong Islam kan mati sebanyak 313. Tentara kafir yang mati hampir 1000. Peperangan itu dimenangkan oleh orang Islam, oleh Rasulullah dan para sahabat. Setelah perang Badar Kubro, pulang, nyampe di rumah, nyampe di Madinah, Rasulullah dawuh kepada para sahabat, wahai sahabat, jangan bangga dulu.
Perang Badar Kubro ini bukan perang yang terakhir. Setelah ini sahabat masih ada perang lagi yang lebih besar daripada perang Badar Kubro. Sahabat langsung mulai, Pak. Langsung nangis sahabat. Ya Rasulullah, perang apa lagi yang masih ada dan lebih besar dari perang Badar ini, wahai Rasulullah? Ini sudah perang yang paling besar selama ini yang kita alami, wahai Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh, mujahadatun nafsi, yaitu adalah merangi, jihadun nafsi, yaitu adalah merangi nafsu kita masing-masing. Ternyata perang melawan hawa nafsu itu adalah perang yang lebih berat, karena nafsu itu adalah musuh yang paling berat. Musuh yang paling berat nih Pak, musuh di dalam selimut, musuh yang selalu ada di dalam tubuh kita, musuh kita yang dimanapun kita berada, musuh itu selalu menyertai kita, musuh yang tidak pernah lepas dari diri kita. Musuh dalam selimut itu adalah musuh yang paling berbahaya dan musuh yang paling berat. Apa itu? Musuh kita, musuh dalam selimut yang selalu menyertai kita dimanapun tempatnya, dan musuh yang selalu bersama kita, yang selalu mengintai kita, dan yang siap untuk mengalahkan kita, tidak ada lain adalah nafsu kita. Dan makanya terkalane wong urip nih kok saged ngalahaken nafsune, mengendalikan nafsune, insyaallah akan diangkat derajatnya menjadi orang yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara bisa mengalahkan nafsu itu di dalam syariat, dan itu bahkan didakwakan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah hadis sahih Kanjeng Nabi, yaitu dengan cara kita berpuasa. Kanjeng Nabi dawuh, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj bi annahu aqwatu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' alaihi wa man lam yastati' alaihi fa'alaihi bisaur bi annahu lahu wijah. Kanjeng Nabi dawuh, wahai orang-orang yang masih bujangan, lancing, perawan utawa duda rondo, Kanjeng Nabi dawuh, kalau bisa segera menikah. Tatkala kamu merasa belum mampu untuk menikah, fa'alaihi bisaum, maka kamu harus sering puasa. Karena apa? Li'annahu lahu wijatun, karena puasa ini adalah menjadi tameng, menjadi perisai untuk bisa mengendalikan nafsu kita. Masya Allah. Jadi kalau jenengan ini nafsu niku kali Gusti Allah Ta'ala niku dikaitakan kali weteng dengan perut. Jadi tatkala perut kita kenyang, nafsu kita makin besar. Tatkala perut kita kosong, nafsu kita makin kecil. Tatkala weteng niki kuat, nafsu tambah kuat. Tatkala weteng kula dikoniki Allah, nafsu niki makin makin. Maka cara yang termudah, tuntunan dari Rasulullah, kalau kita kepingin bisa mengendalikan nafsu kita, yaitu dengan cara berpuasa. Puasa ini adalah menjadi junnah, menjadi tameng, perisai untuk bisa kita mengendalikan hawa nafsu. Masya Allah, kalau impun kadung pun nerangkan masalah poso untuk mengendalikan nafsu. Zaman kula tasik mondok Bayi Mahrus mungkin parijataan. Lalu saya dulu kula niki elek-elek santrine almarhum Al-Mafullah Syekhinal Mukarram Romo Ki Haji Mahrus Ali Parijatan Wetan, yang nama almarhum ini Al-Mafullah sudah tidak asing lagi di Kota Banyuwangi. Kadung dikotakon, Pak Ustaz mondok teng Kiai Mahrus suwina boten, namun belajar kendok Pak. Santri Rumi ini mondok 10 tahun, 15 tahun, ngomong mondok ini isi bahasanya nopo den belajar kendok. Lek tahu mondok nggih, nanti lek teng Kiai Mahrus suwi lek boten tak belajar kendok. Pirang tahun lek gak 19 tahun, 15 tahun ngomong mondok isi kanggo santri.
Tapi kadang santri saat ini ibu latak lek tau mondok mungkin nanti lek tak blok kagum suwi lek lumayan Pak pirang tahun setengah tahun. Nah ini santri saat ini setengah tahun tentu ngomong mondok. Masya Allah. Kalau ikut zaman kalau tasik teng Yai Marus rumiyin Pak di waktu ngaji betul Yai Marus ini sering ngendika kali santri-santri wong ilak kepengin dadi wong mulya, terutama santri-santri ku kabeh, iki ning pondok kudu patang riyadhah, patang tirakat, patang poso. Iki dhewe Pak. Entung uler. Dasare entung uler kok kepengin iso mabur. Iki gak masuk akal. Dhewe Pak. Entung nggih uler atasi entuk atasi ular kok kepengen iso mabur iku gak masuk akal. Tapi entuk iki krana saking patenge riyadhah, patenge tirakat, patenge poso, entuk iki krana kepengin miber riyadhah, tirakat, poso mboten mangan napa-napa, mboten nedha napa-napa Pak tak mawon nggih aniki yang sehingga dengan riyadhah tirakat puasanya itu yang sehingga oleh Allah diberi sayang disukai suwiwi yang pada akhirnya entuk niki dadi usaha demi alhamdulillah. Ini lebih bagus. Makanya Masya Allah tiang ini kadung kepingin mulia, kepingin diangkat derajatnya kali Gusti Allah kudu pateng poso, pateng riyadhah, pateng tirakat, kersane napa kersane gada suwiwi, kersane saged kaya santri rumiyin para bapak, para ibu, para rawuh niku pun tidak asing lagi, itu sudah fakta. Survei membuktikan santri-santri rumiyin niku lak ditingali kelas ngaji di Nuwun Sewu Mas Hasan iki jane boten pinter-pinter. Santri rumiyin ngajine biasa-biasa mawon. Pamit jumlah nggih kula niki ngajine jane biasa-biasa mawon. Tapi bentene santri rumiyin Pak Zaki niku teng pondok pateng tirakat, pateng poso, pateng riyadhah, kasih go wangsut iku dadi kiai. Krana napa? Krana boten sekedar pinter ngajine, tapi krana pateng riyadhah tirakat. Kadang-kadang santri itu rumiyin teng pondok niku kadang-kadang ngaji niki boten patek saged ngaji ni ukur-ukur, tapi krana pateng riyadhah, pateng tirakat, pateng poso dan selalu bisa menahan dan mengekang hawa nafsunya, selalu bisa mengendalikan nafsunya, maka akan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bantu kula niki mondok niku berarti tempat-tempat dingin namun kan daya marus mulai awal sampai akhir cara wong ngaji mulai bismillah sampai sedekah, mulai assalamualaikum sampai wassalam. Mulai betul nanti tempat-tempat di sana. Daya marus masuk tahun 1988 waksul 2003. Kira laku 15 tahun. Mondok tak boten belajar mondok niku Pak 15 tahun. Alhamdulillah berkat bimbingan wejangan Romo Yai Mahfuz kula niku rumiyin 15 tahun teng Parijata. Alhamdulillah poso riyadhah niku 7 tahun. 3 tahun poso merobot boten mangan sego. Merobot niku poso tapi buka sahur boten asal sego. Dan tidak boleh makan makanan yang asal usulnya bahan bakunya ada dari beras atau dari nasi. Contohnya napa? Contohnya seumpama sobe, adon ini kan dari beras, itu boten asal. Jajan kue kang kira-kira niku teko beras boten asal. Tidak boleh makan nasi atau sesuatu yang bahan bakunya ada dari nasi atau dari beras. Itu tidak tahu. Poso dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu setiap hari itu puasa kula alhamdulillah bisa sampai 3 tahun poso dalam Al-Qur'an. Tahun yang pertama niku ngambil kontrak 1 juz. Setiap hari puasa dan wiridanya setiap hari membaca Al-Qur'an 1 juz selama 1 tahun. Kontrak kedua mengambil kontrak 2 juz
Setiap hari puasa wiridanya setiap hari membaca Al-Quran dua juz 1 tahun. Tahun yang ketiga mengambil kontrak 3 juz. Puasa setiap hari, setiap hari puasa wiridanya setiap harinya membaca Al-Quran 3 juz. Alhamdulillah sampai setelah saya puasa dalam Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz yang terakhir mulai setelah puasa dalam Al-Quran itu sampai diteniki alhamdulillah kasih kalau bertahan sakit istiqomah maca Al-Quran itu sampai diteniki setiap diteniki itu 3 juz alhamdulillah. Dan saya pernah puasa kelompok godong dan macam-macam itu kurang lebih 1 tahun. Jadi kalau kurang lebih terpondok 15 tahun Pak, itu poso itu tahun. Itu benar. Kulo niki mboten sinten-sinten Pak Bu. Bapak kulo niku wong tani utun tukang deres, tidak putra kiai, tidak putranya siapa-siapa. Tapi alhamdulillah inilah tahadus binikmat. Mungkin lantaran barokah seneng poso, seneng riyadhah, seneng tirakat, insyaallah derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini adalah fadilaipun poso. Para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lah terus poso sunnah niku niku ingkang saged dipun lampahi yang bisa kita lakukan itu puasa apa saja. Di sini diterangkan para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna rajulan sa'ala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anisyam. Ada seorang laki-laki itu pernah bertanya kepada Imam Ibnu Abbas yaitu tentang puasa sunnah. Wahai Imam Ibnu Abbas, saya kepingin selain puasa wajib di dalam bulan Ramadan, saya ingin melaksanakan puasa sunnah. Wahai Imam Ibnu Abbas, puasa sunnah apa saja yang bisa saya laksanakan? Wahai Imam Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas dawuh, faqala ala uhadditsuka bihadisin kana indi minatu hafil mahsunah. Wahai seorang laki-laki, saya akan menyampaikan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada saya, dan hadis ini adalah minatu hafil mahsunah, hadis yang luar biasa, hal besar yang selama ini selalu saya simpan, selalu saya ingat-ingat, dan selalu saya laksanakan. Kanjeng Nabi pernah dawuh kepada saya, wahai seorang laki-laki, in kunta turidu siyama Dawuda fa innahu kana yasumu yauman wa yaqturu yaum. Pak, menawi sampean kepengin puasa sunnah, enten puasa sunnah itu namanya puasa Daud. Puasane Nabi Daud itu bisa kita laksanakan. Bagaimana puasanya Nabi Daud? Yaitu 1 hari puasa, 1 hari boten poso. Niku Nabi poso Daud. Sama mau dinten Ahad niki poso, berarti benjing Senin boten poso. Selasa poso, Rabu boten poso, Kamis poso, Jumat boten poso, dan seterusnya. Niatnya kepundi? Niatnya gampang. Sudah pernah saya sampaikan, kalau puasa wajib, puasa Ramadan, niatnya itu harus dilafadzkan, dan nomor 2 di samping diucapkan. Biasanya mantul sholat tarawih kan dilafadzkan bareng-bareng ya, supaya boten lali. Itu nawaitu sama dan seterusnya. Itu untuk puasa wajib, puasa bulan Ramadan wajib dilafadzkan. Nomor 2, kalau puasa wajib bulan Ramadan itu harus tabyid. Artinya tabyid itu niatnya harus diucapkan pada waktu malamnya sebelum keluar fajar shadiq, sebelum subuh. Iku syaratnya kadung niatnya poso wajib. Tapi kadung poso sunnah Bu, niku niate angsal namung dikretekaken teng jero ati tanpa dilafadzkan, diucapkan. Pokoknya ning jero ati niat isun esuk niat poso sunat poso Daud, cukup sudah. Bahkan niat itu tidak harus tabyid, tidak harus malamnya, paginya pun tidak apa-apa. Bahkan diriwayatkan Kanjeng Nabi kadung isu-isu Pak Bu, niku takon kali Siti Aisyah dengan istri-istrinya, wahai istriku,
hari ini apakah ada yang dimakan wahai istriku? Sama Siti Aisyah dan istri Rasulullah menjawab, betul wonten Kanjeng Nabi, kosong dinten iki Kanjeng Nabi. Panten wong Kanjeng Nabi kan betul sami kali kula jenengan. Kadang kula jenengan istiqomah rutin setiap dinten kadang nedha keluarga kita. Tapi kalau keluarga Rasulullah 1 hari masak, 2 hari tidak masak, 2 hari masak, 1 hari tidak makan para bapak. Makanya hitung-hitungan Kanjeng Nabi kadung hengono panganan, podo-podo heng mangan. Pagi itu tanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan untuk hari ini? Tidak ada wahai ya Rasulullah. Pagi itu langsung Rasulullah niat puasa sunnah. Jadi puasa sunnah niku boten kudu dilafataken, cukup kretek teng jerone ati kula benjing niat puasa sunnah puasa Daud cukup. Bahkan tidak harus tabyid, tidak harus pada malam harinya, paginya pun kita boleh niat untuk puasa sunnah. Niku sing pertama dawuh Imam Ibnu Abbas, ada puasa sunnah yang namanya puasa Daud. Wa in kunta turidu siyama waladihi Sulaiman fa innahu kana yasumu salasata ayyamin awwala syahri wa salasata ayyamin min wasatihi wa salasata ayyamin min akhirih. Imam Ibnu Abbas dawuh malih, yang nomor 2 Pak, kalau sampean kepengin puasanya Nabi Sulaiman itu bisa sampai lakukan. Bagaimana puasanya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu puasa 1 bulannya 9 hari, 3 hari pada awal bulan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 3 hari pertengahan bulan, tanggal 15, 16, 17, dan 3 hari akhir bulan 28, 29, 30. Itu sakit, itu sunnah puasanya Nabi Sulaiman. 3 hari awal bulan, 3 hari pertengahan bulan 15, 16, 17, 3 hari akhir bulan 28, 29, 30. Itu sakit. Sekali ini itu puasanya Nabi Sulaiman. Imam Ibnu Abbas dawuh malih, wa in kunta turidu siyama Isa fa innahu kana yasumu adah. Kadung kepengin posone Nabi Isa. Posone Nabi Isa itu 1 tahun penuh kan. Nah niki posone santri-santri sing kula critakaken wae. Jadi santri-santri itu poso tirakat 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Itu tadi dia jelas ngelampaui posone sinten? Posone Nabi Isa alaihi salam. Untuk pengen riadoh tirakat poso kaya Nabi Isa setahun itu. Setahun itu 360 dina, niku praine namung 4 dina. Jadi kadung poso setahun niku libure 1 tahun hanya 4 hari. Kapan niku? 1 tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, haram untuk puasa. Niku libure cuti nih wong poso tahunan, riyadhah tahunan itu 1 tahun 4 hari. 1 yaitu tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Nomor 2 tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ayyamut tasyrik. Jadi berarti setahun itu praine istirahatin namun kan sadi. Iku lak riyadhah tirakat tahunan. Kalau siapin poso setahun istirahatin namun kan sadi 3 tahun namun 15 dina cukup. Namun boten akbar, dikilah cara untuk kita bisa mengendalikan nafsu. Niku puasane sinten? Puasane Nabi Isa. Terus Imam Ibnu Abbas dawuh malih, in kunta turidu siyama ummihi fa innaha kanat tasumu yaumaini wa taqturu yauman. Imam Ibnu Abbas dawuh, kadung sampeyan Pak kepengin puasa kaya puasane Dewi Maryam, ibunya Nabi Isa, niku nggih saged. Pripun puasane Dewi Maryam ibu Nabi Isa? Tasumu yaumaini wa taqturu yauman. Poso 2 dina, boten poso sedina. Contone dinten iki Ahad, Isnin jenengan poso, berarti Selasane boten poso. Rebo Kamis poso, Jumate boten poso.
poso. Sabtu Minggu poso, Senin berarti betul poso. Itu poso di Dewi Maria. Itu bisa kita laksanakan. Itu adalah sunnah yang sudah didakwakan Kanjeng Nabi terhadap Imam Ibnu Abbas. Para bapak, para ibu, para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Abbas dawuh malih, dawuh Imam Ibnu Abbas sesuai kali dawuh Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi, sumu ayyamal abyadi, dawuh Kanjeng Nabi, puasalah kamu semua, sumu yaumal ayyamal abyadi min kulli syahrin salasa asyarata wa rabi'a asyarata wa khamisa asyarata. Kalau ini adalah puasanya Rasulullah yang istiqomah setiap bulan dilakukan oleh Rasulullah, yaitu adalah puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih. Tanggal pinten puasa Ayyamul Bid itu? 1 bulan itu 3 hari, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Niku namanya puasa Ayyamul Bid. Ini adalah puasa yang istiqomah setiap bulan dilakukan oleh Rasulullah. Puasa tanggal 13 Bu, tanggal 14 kali tanggal cancel. Tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 itu kenapa kok dinamakan Ayyamul Bid, hari yang putih? Ini ternyata yang tersejarah. Faja'a Jibril alaihi salatu wassalam wa amarahu bisawmi ayyamil bidi fabyadha fil yaumil awwali sulusu badanihi wa fisani sulusahu wa fisani sijami. Ini ternyata ada sejarah para bapak, sejarah di waktu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu setelah diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, maka tatkala hidup di dunia, Nabi Adam itu setiap waktu siang itu kena terik matahari, yang sehingga yang asalnya sebelum turun ke dunia di surga itu kulitnya putih bersih luar biasa, tatkala terik nang dunya bulan, Nabi Adam tidak cembung bahasa. Yang sehingga Nabi Adam ini merasa betul necok. Akhirnya matur kepada malaikat Jibril, wahai ya Jibril, saya itu dulu di surga kulit saya putih bersih, kenapa sekarang saya 2 bulan di dunia ini hidup kulit saya sudah menjadi hitam? Karena kena sinar matahari. Akhirnya malaikat Jibril perintah kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, sampai puasa 3 hari, mulai tanggal 13, 14, 15 dilaksanakan oleh Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam puasa tanggal 13, tatkala puasa selesai tanggal 13, kulitnya Nabi Adam sepertiga ini berubah menjadi putih, mulai dari kepala sampai dadanya berubah sepertiganya. Puasa hari yang kedua tanggal 14, selesai puasa tanggal 14, sepertiga lagi badannya, tubuhnya Nabi Adam ini putih, mulai dodol sampai petengih putih. Menjalankan puasa hari yang ketiga tanggal 15, setelah selesai menjalankan puasa tanggal 15, maka mulai perut ke bawah sampai ujung kakinya, tubuhnya Nabi Adam putih. Berarti puasa 3 hari yang sehingga tubuhnya Nabi Adam kembali menjadi putih bersih. Maka dari itulah tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 itu dinamakan Ayyamul Bid, hari yang putih. Karena itu sejarah di waktu Nabi Adam mengeluh kepingin kembali kulit tubuhnya menjadi putih seperti di dalam surga. Alhamdulillah. Yang terakhir, para bapak, para ibu, jadi itu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Sehingga terakhir, puasa sunnah yang juga bisa kita lakukan adalah 1 minggu 2 hari, 2 kali, yaitu adalah puasa hari Isnin dan hari Khamis. Cara gampangane dino Senin kali dino Kamis, poso Senin, poso Kamis. Ibu-ibu nggih pun poso Senin Kamis niki Bu nggih. Alhamdulillah. Poso Senin, poso Kamis niku nggih itu adalah sunnah dari Rasul. Karena apa kita disunahkan melaksanakan puasa di dalam hari Isnin setiap minggunya? Karena hari Isnin itu adalah hari kelahiran Rasulullah. Mosoni dinten kelahiran Kanjeng Nabi itu luar biasa.
Maka kita tatkala memperingati Maulidin Nabi, memperingati hari kelahiran Rasulullah, tidak hanya 1 tahun sekali, Pak. Tidak hanya pada bulan Rabiul Awwal, tapi setiap 1 minggu sekali kita bisa memperingati Maulidin Nabi, memperingati hari kelahiran Rasulullah dengan cara bagaimana di saat hari Isnin, hari kelahiran Rasulullah, kita poso. Itu puasa Isnin, puasa Khamis. Karena apa kita disunatkan puasa Khamis pada hari Kamis? Karena Allah setiap 1 minggu sekali amal-amal manusia, amal-amal kita itu dikonsep, dirangkum, diangkat oleh Allah menjadi konsepan amal setiap minggu, mengangkatnya, mengonsepnya, merangkumnya Allah amal kita setiap 1 minggu sekali, tepatnya pada hari Kamis. Makanya dengan harapan hari Kamis kita itu berpuasa, mudah-mudahan dengan kita pada hari Kamis berpuasa, konsepan rekapan amal 1 minggu yang mau diangkat oleh Allah, ketambahan ganjaran yang poso Kemis, mudah-mudahan selama 1 minggu ini konsepan amal kita lebih banyak pahalanya daripada dosa, lebih banyak nilai ibadahnya daripada maksiat. Pada hari Kamis di saat sebelum oleh Allah amal kita ini dikonsep, dirangkum, diangkat, maka kita akhiri dengan hari Kamis itu kita tambah dengan berpuasa sunnah. Itulah para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa sunnah yang bisa kita lakukan, dan insya Allah dengan kita berpuasa sunnah dalam rangka kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, musuh kita yang paling besar, musuh kita yang paling berat. Mudah-mudahan dengan kita bisa mengendalikan nafsu kita, kita bisa mempunyai derajat yang mulia dunia maupun derajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa bika wa nasta'inuka ala fasadid dina wa nas'aluka salaha amrina kullihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna minal bala'i wal musibati wal waba'i wal muri wal marabi wal qarani wal fitnati minasyada'idi wal mihani bi rahmatika ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang